Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak melanjutkan, melengkapi pengalaman kehidupan yang sudah saya sharingkan sebelumnya, yang pada saat itu berjudul Bapa, Anak Sulung, Anak Bungsu, Anak yang Hilang. Dan pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan dengan tema lalu siapakah anak hilang itu. Di dalam Lukas ada cerita dari Tuhan Yesus Kristus bahwa ada seorang bapa yang penuh kasih dan kaya raya, hidupnya bahagia bersama kedua anaknya, dan kemudian anak bungsu meminta hak warisannya dan ingin pergi jauh ke negeri yang jauh untuk hidup mandiri sesuai dengan kebebasannya, sesuai dengan keinginannya, dengan harta warisan yang diserahkan bapaknya. Bapa yang Maha Kasih, walaupun mungkin dengan berat hati, mengapa anak yang dikasihinya dan sudah bahagia bersama Bapa dengan segala kekayaannya, ingin mencoba hidup menurut keinginannya sendiri. Kemudian anak bungsu dengan hak warisannya, dengan bagian warisannya yang begitu banyak, pergi ke negeri yang jauh, menikmati hidup sesuai dengan keinginannya. Dan tentu karena sebagai anak orang kaya yang memiliki hamba yang banyak, memiliki pembantu yang banyak untuk mengerjakan ladang, untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan yang lainnya, anak bungsu barangkali tidak pernah bekerja, sehingga ketika hidup di negeri yang jauh, dia tidak bisa apa-apa selain foya-foya dan memboroskan kekayaannya. Dan kemudian secara ringkas, anak bungsu jatuh miskin dan hartanya habis tidak tersisa. Bahkan untuk makan pun tidak ada lagi. Jadi jelas, secara tersurat, anak bungsu adalah anak yang hilang. Karena sudah tidak setia kepada bapaknya, sudah tidak peduli dengan kasih sayang bapaknya, dan masih muda, sudah meminta hak warisan. Jadi sudah tidak sesuai dengan hukum-hukum aturan yang benar. Dan kemudian harta warisan tidak dijaga, disimpan dengan baik, namun untuk hidup foya-foya, diboroskan untuk menikmati segala kehidupan duniawi, segala kedagingan, semua dicoba dinikmatinya, dan tidak lama kenikmatan duniawi yang sementara itu telah menghancurkan anak bungsu. Bahkan anak bungsu kemudian menyadari bahwa di saat tidak memiliki apa-apa, anak bungsu menyadari pembantu dan hamba-hamba di rumahnya itu lebih bahagia dibanding dirinya. Dan kemudian karena sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak berdaya lagi, mau tidak mau akhirnya ingin kembali ke bapaknya. Dan dia sudah terperosok, terpuruk yang paling bawah. Dia menyadari tentang makna kehidupan, tentang makna hakikat kebahagiaan. Maka ketika dia ingin kembali ke bapaknya, ke rumahnya, karena sudah bisa membandingkan kebahagiaan yang sangat tinggi dan pernah hidup yang paling bawah, maka anak bungsu tersebut ingin pulang ke rumah, tidak ingin menjadi anak bapaknya, sudah tidak layak. Ingin jadi pembantu bapaknya saja, ingin menjadi hambanya. Karena menjadi hamba bapaknya, menjadi pembantu bapaknya, itu lebih bahagia dibandingkan kehidupan yang dialami di negeri yang jauh ini.
karena untuk makan saja tidak bisa. Akhirnya sang anak bungsu dengan tertatih-tatih kembali pulang, dan ternyata bapaknya setiap hari memandang dari jendelanya, memandang jauh dengan harapan anaknya kembali. Dan ternyata dari kejauhan sudah melihat anaknya yang kumuh. Seorang bapak yang maha kasih itu karena kasihnya, karena tulus hatinya, itu walaupun dari jauh dan ada yang kumuh, itu ada getaran di hatinya. Karena bapaknya yang suci, yang baik, itu akan merasakan getaran secara pribadi dengan anaknya yang jauh, yang barangkali orang lain tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka kemudian bapaknya yang justru lari ke tempat anaknya. Dan bapaknya sebenarnya tidak memperdulikan apa yang mau dikatakan anaknya. Jadi sebelum anaknya mengatakan sesuatu, bapaknya terlebih dahulu datang dengan berlari-lari untuk memeluk anak bungsunya. Dan memang anak bungsunya kemudian mengatakan, aku telah berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak di hadapan Bapa. Aku ingin jadi hambanya Bapa. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Bapaknya meminta kepada para hamba dan pembantunya untuk menyembelih anak lembu yang tambun, dan kemudian memakaikan jubah yang terbaik, sepatu yang terbaik, cincin yang berlian yang terbaik. Bayangkan saudara-saudaraku. Jadi anak yang hilang, yang sudah terpuruk, sudah jatuh ke lembah jurang maut dengan penuh kekotoran, yang juga mohon maaf mungkin juga bau, tetap dipeluk oleh bapaknya, dipeluk, dicium. Bapak yang maha kasih tidak peduli dengan aroma bau anaknya. Dan kemudian bapaknya tidak merasa sakit hati. Anaknya kemudian dipakaikan jubah yang terbaik, cincin yang terbaik, sepatu yang terbaik. Kemudian disembelihkan anak lembu tambun yang terbaik. Jadi jelas anak bungsu adalah anak yang hilang, yang telah kembali dan kemudian bersama bapak bahagia kembali. Lalu bagaimana anak yang sulung? Kalau tadi anak bungsu secara tersurat jelas kelihatan bahwa anak bungsu adalah anak yang hilang, yang sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana anak yang sulung? Anak yang sulung yang setiap hari bersama bapaknya, penuh dengan kelimpahan, bahwa harta bapaknya, bahwa apa yang dimiliki bapaknya sebenarnya juga adalah miliknya. Kebahagiaan di dalam rumah tersebut juga adalah sebenarnya selalu dirasakan oleh anak sulung. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika anak bungsu pulang, kemudian bapaknya penuh dengan kebahagiaan, pesta di rumah, dan kemudian anaknya marah. Dan berarti anaknya marah bukan hanya kepada adik bungsunya, tetapi juga kepada bapaknya. Mengapa anak bungsu yang sudah berdosa kemudian justru dipestakan, diberikan jubah yang terbaik, berlian yang terbaik, sepatu yang terbaik, dipestakan, disembelihkan anak lembu tambun yang terbaik. Dan anak sulung mengatakan bahwa saya sudah selalu taat dan setia kepada Bapa. Saya selalu melayani Bapa. Tetapi mengapa Bapa tidak memperdulikan aku? Bahkan menyembelih kambing untuk aku saja tidak Bapa lakukan. Nah, ini di dalam kata-kata anak sulung itu paling tidak ada dua hal yang ironi, saudara-saudaraku. Bahwa anak sulung itu sebenarnya anaknya Bapa. Kekayaan Bapa adalah kekayaan anak sulung. Dan kemudian
anak sulung itu anak Bapa. Tetapi apa yang dipikirkan anak sulung? Apa yang dikatakan adalah pikirannya. Saya selalu melayani Bapa. Berarti anak sulung selama ini menganggap sebagai pelayan, bukan anak. Jadi melayani sebagai kewajiban, bukan sebagai anak yang mengasihi bapaknya seperti Bapa mengasihi anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sulung membandingkan anak lembu tambun dengan kambing. Berarti ini semakin merendahkan dirinya. Karena apa? Karena kekayaan bapaknya yang melimpah, ladang, ternak, babi, lembu, semuanya itu miliknya. Dia hanya berpikiran sempit, kambing. Jadi ternyata saudara-saudaraku, secara tersirat, anak sulung juga menjadi anak yang hilang. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa anak bungsu jelas itu salah. Sudah tersurat, terlihat. Orang Kristen tidak boleh seperti anak bungsu. Itu sudah jelas salah. Karena sudah tidak menghormati bapaknya, tidak taat dan setia kepada bapaknya, bahkan menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan berkat kehidupan, karunia, talenta bapaknya. Jelas itu menuju ke alam maut. Tetapi anak sulung ternyata juga kehilangan kasih yang mula-mula, kehilangan hakikat hubungan antara orang tua dan anak. Hidupnya selama ini hanya kewajiban, tidak merasakan unsur kasih yang sejati. Bahkan kemudian ada dengki dan iri, kemarahan. Padahal kasih yang sejati, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan datang ke dunia adalah untuk orang-orang yang berdosa, bukan orang benar, tetapi yang mau bertobat. Kemudian untuk orang-orang yang sakit, yang mau sehat. Jadi anak sulung seharusnya berbahagia karena selalu taat dan setia kepada Tuhan, sehingga tidak pernah menderita seperti anak bungsu. Setiap hari sudah berbahagia dengan bapaknya. Harusnya dibersihkan hatinya sehingga ada kasih yang sejati di dalam dirinya. Oleh karena itu mengapa bapaknya ketika anak sulung konfirmasi, maka bapak yang penuh kasih mengatakan bahwa anakku, anak sulung yang aku kasihi, selama ini aku sungguh-sungguh mengasihimu, dan kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Karena kamu sebagai anak sulung selalu taat dan setia kepada aku. Dan tentu kita harus berbahagia karena adikmu yang sudah mati hidup kembali, adikmu yang hilang sudah kembali, didapatkan kembali. Maka selayaknya lah kita bersukacita. Jadi secara ringkas, kita sebagai orang Kristen tidak boleh seperti anak bungsu. Sebagai orang Kristen jangan hidup seperti anak bungsu. Karena pasti menderita jauh dari Tuhan. Pasti sengsara, menderita, dan tidak bahagia, dan akan menuju jurang maut. Akan menuju alam maut. Tetapi juga jangan sampai ketika kita seperti anak sulung, taat dan setia kepada Tuhan, justru kehilangan kasih yang mula-mula, seolah-olah menjadi kewajiban, tidak ada kedamaian, dan itu akan membawa ketidakdamaian di hati. Akan cenderung bisa melahirkan kebencian, kemarahan, dengki iri, yang membuat beban hidup bahwa menyembah Tuhan itu sebagai suatu kewajiban, bukan suatu kasih yang penuh sukacita. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita menjadi orang Kristen yang sepenuh kasih kepada Tuhan, sepenuh kasih kepada sesama, siapapun mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.